Capres dan juga Cawapres beradu gagasan dan menyatakan komitmen memberantas korupsi pada acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas di kantor KPK pada Rabu malam. Apakah komitmen-komitmen yang dilontarkan selaras dengan situasi memberantas korupsi saat ini dan apakah bisa dijalankan jika para calon terpilih untuk memimpin negara? Akan kita bahas bersama Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat sore Mas Kurnia, terima kasih untuk waktu Anda. Selamat sore Mbak Monika. Baik, Mas Kurnia, bagaimana sih ini ICW melihat komitmen-komitmen para paslon untuk memberantas korupsi, apalagi kemarin mereka saling menyatakan komitmen-komitmen mereka? Ya, sebelum masuk pada substansi pertanyaan terkait dengan komitmen para calon presiden, saya ingin memberikan catatan khusus kepada KPK di saat menggelar paku integritas. Mbak Monika, saat debat pertama yang digelar oleh KPU membahas tentang pemberantasan korupsi, di mana di dalam debat itu tidak banyak diulas terkait dengan isu korupsi, di samping temanya yang juga sangat banyak, waktunya yang pendek. Oleh sebab itu, ketika KPK menginginkan atau merencanakan menggelar paku integritas, ekspektasi masyarakat sangat tinggi saat itu. Kami atau kita semua membayangkan ada adu gagasan di sana. Ada pertanyaan yang dilontarkan oleh KPK kepada para calon presiden, sehingga kita mengetahui apakah mereka memahami permasalahan soal pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan merumuskan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Namun sayangnya kemarin acara yang digelar oleh KPK terlihat seremonial belaka. Lebih banyak paparan dari KPK dibanding dengan gagasan para calon presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan gagasan para calon presiden tersebut, sayangnya tidak dibahas banyak Mbak Monika. Memang komitmennya semua terkait dengan penguatan kelembagaan KPK. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang KPK. Yang jadi soal Mbak Monika, partai politik yang mendukung, baik Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto maupun Pak Ganjar Pranowo adalah partai-partai yang membuat lemah Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah partai-partai yang sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK. Maka dari itu menjadi relevan pertanyaan kepada para calon presiden. Bagaimana cara mereka untuk meyakinkan partai politik atau perahu-perahu yang mengusung mereka agar sepakat dengan ide dan gagasan yang disampaikan kemarin. Ada Undang-Undang KPK yang kabarnya ingin dikembalikan seperti sedia kala, ada rencana pengundangan, salah satunya Undang-Undang Perampasan Aset. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga calon presiden yang mengatakan ingin menaikkan gaji aparatur sipil negara untuk memberantas korupsi. Bagi kami, alasan itu melompat. Ada banyak hal yang juga harus dilakukan terkait dengan sistem pengawasan. Saya rasa para penonton CNN tentu memahami pasien-pasien atau yang orang-orang ditetapkan tersangka oleh KPK itu memiliki gaji yang sangat besar. Bayangkan ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR RI Setia Novanto, ada Ketua DPD RI Irman Gusman, tak kurang gaji mereka setiap bulan. Tentu tidak tepat jika langsung melompat pada peningkatan remunerasi. Harus juga disinggung bagaimana pengawasan dalam konteks birokrasi yang selama ini menjadi momok dari perbuatan korupsi. Demikian Mbak Monika. Baik, Mas Kurnia, ini berarti menarik. Berarti menurut Anda, saya konfirmasi lagi nih, berarti menurut Anda komitmen-komitmen para paslon yang dilontarkan kemarin ini kurang kuat dan juga mungkin komitmen yang berangan-angan, sulit dieksekusi nanti ketika mereka terpilih? Iya, kalau bicara normatif tentu kita menginginkan KPK kembali berjaya. Revisi Undang-Undang KPK digelar. Namun realitas saat ini Mbak Monika, masyarakat itu skeptis, pesimis dengan janji-janji politik tersebut. Karena pada intinya yang akan merevisi Undang-Undang KPK itu kembali lagi ke DPR yang isinya adalah partai politik. Saya misalnya bisa menyebutkan di kubu Pak Anies Baswedan ada Partai Nasdem, di kubu Pak Prabowo ada Gerindra, di kubu Pak Ganjar ada PDIP. Tiga partai itu adalah partai yang sangat getol melemahkan KPK. Jadi kontras sebenarnya ketika mereka mengatakan akan memperkuat KPK, di waktu yang sama partai politik mereka adalah partai politik yang menjadi biang kerok
pemberangusan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana kemarin disebutkan oleh Pak Anies Baswedan, kepercayaan publik sudah runtuh kepada KPK. Demikian, Mbak Monika. Berarti pengesahan terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset koruptor, merevisi UU KPK, ini berarti hanya angan-angan belaka ya, Mas Kurnia, menurut Anda dan juga ICW? Termasuk juga kita butuh komitmen dari para calon presiden itu untuk berani melawan arus dari partai politik koalisi mereka. Itu yang terpenting saat ini. Kalau bicara soal revisi Undang-Undang KPK ya siapapun bisa mengatakan itu. Namun perjuangan di internal mereka karena sudah terbukti Mbak Monika dalam rezim Pak Jokowi juga menjanjikan 2014, 2019 akan memperkuat KPK. Namun faktanya kan pada rezim Pak Jokowi KPK justru hancur lebur atas revisi Undang-Undang KPK 2019 yang lalu. Demikian, Mbak Monika. Baik, berarti Mas Kurnia menurut ICW belum begitu kuat komitmen-komitmen yang dilontarkan, tidak begitu selaras dengan situasi saat ini. Lalu seharusnya apa yang menjadi komitmen dari para paslon ini untuk memberantas KPK, memberantas korupsi? Ya, tidak hanya komitmen terkait dengan ingin memperkuat KPK, tapi tolong jelaskan kepada masyarakat bagaimana caranya. Peran presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, namun kepala negara, yang mana di dalam pemerintahan tersebut ada banyak kepentingan dari partai politik dan hal tersebut yang harus diyakinkan oleh para calon presiden, lalu bisa disampaikan cara-caranya kepada masyarakat. Nanti kita bisa menilai apakah cara itu tepat atau tidak sebelum kita menentukan pilihan 14 Februari 2024 mendatang. Mas, menurut ICW berarti cara-caranya yang tepat harusnya seperti apa yang dilontarkan para paslon ini? Iya, selama ini kan belum pernah ada calon presiden yang mengatakan kami akan misalnya bernegosiasi dengan partai politik, menyampaikan gagasan dari para calon presiden dan memastikan partai politik itu akan tunduk dengan perintah presiden terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Mbak Monika, kita tentu tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa di tengah situasi kemunduran pemberantasan korupsi hari ini. Indeks persepsi korupsi kita anjlok dari 38 menjadi 34. Oleh sebab itu, butuh extraordinary dari para kandidat presiden untuk memastikan visi misi mereka bisa terrealisasi. Karena mereka tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja dengan tim dan juga ada di DPR, ada partai koalisi dan partai oposisi. Nah, bagaimana juga mereka meyakinkan partai oposisi akan selaras dengan agenda pemberantasan korupsi. Baik, Mas Kurnia. Gitu, saya tertarik juga dengan pernyataan Anda di awal tadi yang mengkritisi sebenarnya untuk KPK yang menyelenggarakan acara kemarin hari. Tapi dari KPK sendiri walaupun mungkin tidak melakukan tanya jawab, tapi sempat menegaskan juga ingin meminta para capres, cawapres yang nantinya jika terpilih bisa juga menerapkan untuk kebijakan pemberhentian terhadap pejabat yang tidak patuh terhadap LHKPN. Bagaimana menurut ICW terkait hal ini? Iya, gagasan yang disampaikan oleh pimpinan KPK kemarin benar. Memang itu dibutuhkan dalam konteks penguatan pemberantasan korupsi. LHKPN yang dituangkan di dalam Undang-Undang 2899 itu baru sebatas tertulis saja, namun realisasinya amat bermasalah. Meskipun ada sanksi administrasi, namun kami yakin sanksi administrasi itu tidak pernah dijalankan secara baik oleh para pemimpin penyelenggara negara yang ada dalam sektor pemerintahan. Namun dalam catatan kami, ekspektasi masyarakat sangat tinggi kepada KPK saat menggelar paku integritas tersebut. Namun sayangnya ekspektasi itu tidak dijawab. Bahkan Mbak Monika, selain tidak ada sesi tanya jawab, waktu semalam saya menonton acara KPK itu, bahkan teman-teman jurnalis pun tidak diberikan sesi untuk tanya jawab pasca agenda paku integritas. Padahal di sana kita bisa melihat satu hal penting, yaitu terkait dengan kompetensi dari para calon presiden tersebut. Kita ingin mengukur apakah visi dan misi yang sudah mereka buat itu bisa diejawantahkan dengan penyampaian lisan dan bahkan ada saling tanya jawab. Itu harapan yang ada di benak masyarakat, Mbak Monika.
Baik, ini menarik kritik Anda. Semoga nanti dari KPK bisa melakukan kembali acara yang mungkin bisa lebih interaktif lagi dengan para paslon ini. Tapi tadi terkait dengan sanksi sendiri, Mas Kurnia, semua paslon kemarin secara bersamaan mengatakan dengan tegas mereka akan menindak atau memberikan sanksi yang tegas terhadap koruptor-koruptor ini. Ada yang mengatakan akan memberikan sanksi tegas, ada yang mengatakan juga untuk merebut aset, kekayaan, membuat koruptor miskin, ada juga yang bilang akan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini bisa terrealisasi? Sedangkan tadi Anda, Mas Kurnia, mengatakan sampai saat ini sanksi administrasi saja sulit untuk dilakukan. Benar sekali Mbak Monica, salah satu undang-undang yang didorong untuk memberikan efek jera kepada para koruptor itu adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Kerugian keuangan negara yang diakibatkan atau disebabkan dari praktik korupsi itu nilainya puluhan triliun rupiah. Maka dari itu salah satu metode cepat untuk menangani perkara korupsi ini adalah menggunakan pendekatan aset, bukan lagi pendekatan orang. Jadi yang dikejar bukan lagi orang tapi aset, menggunakan RUU Perampasan Aset. Dan Mbak Monica, sayangnya undang-undang ini justru mandek lagi-lagi di DPR, di mana di dalamnya ada partainya yang mengusung Pak Anies, ada partainya yang mengusung Pak Prabowo, ada partai yang mengusung Pak Ganjar. Jadi bagi saya hambatan utama pemberantasan korupsi itu ada di sektor politik itu sendiri. Selain dari peningkatan masa pemidanaan koruptor, itu kan bisa terlihat dari regulasi yang ada. Mbak Monica, baru-baru ini rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diundangkan. Sayangnya, hukuman koruptor di dalam RKUHP justru lebih ringan ketimbang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar realita itu tentu wajar jika kita pesimis ketika mendengar janji-janji politik terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Seringkali, Mbak Monica, pemberantasan korupsi itu dijadikan komoditas politik untuk meraup suara masyarakat, namun ketika terpilih mereka seolah-olah seperti dihadapkan dengan permasalahan besar, padahal mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana tantangan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Dalam hal ini saya bukannya pesimis, namun untuk berusaha optimis itu kan kita harus realistis. Nah, fakta di lapangan hari ini kerap kali agenda-agenda penguatan itu terbentur dengan kepentingan partai politik tertentu. Demikian, Mbak Monica. Baik, optimistis tapi harus realistis ya, Mas Kurnia. Tapi saya tertarik juga, Mas Kurnia, untuk mengetahui apakah mungkin dari pengamatan ICW sudah ada pengamatan terkait dengan rekam jejak para paslon ini sendiri terkait korupsi? Iya, kalau rekam jejak sepertinya sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Namun di luar dari rekam jejak, kita harus melihat sejauh mana agenda pemberantasan korupsi yang mereka bawa dapat benar-benar dijalankan saat mereka terpilih nanti. Kemarin juga disinggung, Mbak Monica, di dalam Undang-Undang 28 tahun 99, itu kan ada frasa penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama ini kita baru banyak bicara tentang korupsi. Kita belum banyak bicara tentang satu perbuatan yang disinggung di sana, yaitu terkait dengan nepotisme. Gitu, Mbak Monica. Baik, Mas Kurnia. Walaupun mungkin acara kemarin belum memenuhi standar atau harapan dari ICW, tapi kita berharap tentunya siapapun yang terpilih nanti bisa membantu memberantas korupsi di Indonesia dengan cara-cara yang terbaik tentunya. Terima kasih Kurnia Ramadana selaku peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW telah bergabung bersama kami. Salam sehat, Mas Kurnia. Terima kasih.